teman-teman, perkenalkan nama aku Mauli Parusip dari Prodi D3 Perpustakaan dari Universitas Tanjung Pura. Sekarang saya berada di SMP Negeri 10 Pontianak. Saya akan menceritakan sejarah masa penjajahan di Indonesia. Penjajahan Belanda tak lepas dari sejarah kebangkrutan VOC yang sebelumnya membuka industri dagang di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, yaitu abad kebangkrutan VOC di Nusantara, dan setelah kekuasaan singkat Britania di bawah pimpinan Thomas Sandford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC, tepatnya pada tahun 1816. 1830, Kulturhaus atau sistem tanam paksa mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para rakyat pribumi dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar di dunia, seperti teh, kopi, dan lain-lain. Hasil perkebunan itu kemudian diekspor ke berbagai negara. Sistem tanam paksa ini membawa kekayaan yang besar pada para pelaksanaannya, baik pihak Belanda maupun orang Indonesia yang menjadi pemilik tanah. Namun tidak bagi para pekerjanya. Para pekerja tanam paksa dirampas hak-hak kebebasannya untuk bekerja tak henti. Pada tahun 1848, tanam paksa mendapat kecaman melalui perdebatan parlemen Belanda, juga tulisan-tulisan yang mengkritik terangan-terangan praktik tidak manusiawi itu. Pada tahun 1870, 40 tahun pelaksanaan tanam paksa, Belanda memperoleh keuntungan sebesar 823 juta gulden. Keuntungan ini digunakan untuk membangun perdagangan dan pelayaran yang lumpuh, membangun industri dan yang macet, dan memperkaya milik pabrik. Politik kolonial liberal pada tahun 1870 sampai 1900. Kemajuan perdagangan Belanda diperoleh dari keuntungan penjualan hasil perkebunan tanam paksa. Keuntungan itu dimanfaatkan Belanda untuk memajukan bidang industri, pelayaran, dan perbankan. Pihak Belanda menikmati hasil sementara penduduk menderita karena beratnya pelaksanaan tanam paksa. Golongan liberal kemudian mengadakan perubahan antara lain dan dengan mengeluarkan peraturan anggaran dalam perundang-undangan. Dengan keluarnya peraturan pemerintah tahun 1854, maka politik kolonial diatur secara liberal. Pelegewengan dan penekanan mulai berkurang, termasuk praktik tanam paksa yang dihapuskan. Ide liberal mendorong usaha perseorangan. Pemerintah tidak berhak ikut campur tangan. Tanam paksa kemudian diganti dengan sistem kerja bebas. Kepentingan politik liberal membawa dampak ekonomi di koloni dengan didirikannya infrastruktur, dan keuntungan pun diperoleh dengan mudah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Maka politik liberal diberlakukan. Undang-undang ini pada dasar melanggar penjualan tanah kepada orang asing, tetapi mereka hanya diperkenankan menyewanya dalam waktu 75 tahun. Politik
kolonial etis pada tahun 1900 sampai 1922. Van de Venter, seorang tokoh liberal Belanda, mengatakan bahwa Indonesia telah berjasa membantu pemerintah Belanda memulihkan keuangannya. Dalam majalah De Gids terbitan Belanda, Van de Venter menyebutkan bahwa jutaan gulden yang diperoleh Belanda dari bumi Nusantara itu merupakan Inggris keuntungan kehormatan. Menurutnya, Belanda beruntung kepada bangsa Indonesia atas keuntungan yang diperoleh dari hasil eksploitasi kekayaan Nusantara yang begitu besar. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kebaikan orang Indonesia itu dibayar kembali. Menurut Van de Venter, utang budi itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui trias politica dan politik etis yang terdiri dari satu, irigasi pengairan, yaitu dilakukan pembangunan irigasi untuk mewarisi sawah-sawah milik rakyat pribumi guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. 2. Edukasi pendidik, yaitu memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi sehingga nantinya dapat dihasilkan manusia-manusia terpelajar dan kaum intelektual yang berkualitas. 3. Migrasi, perpindahan penduduk, yaitu melakukan perpindahan penduduk. Ini ditujukan agar pemerataan tempat tinggal penduduk dengan tercipta. Tulisan Van de Venter dan para pengecam dari kelompok politis liberal lainnya seperti Van de Dam, Van Col, de Waal, dan Van de Beers ternyata berpengaruh besar hingga pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan pernyataan bahwa diperlukan suatu penyelidikan terhadap kesejahteraan rakyat Jawa. Van de Venter kemudian dikenal sebagai bapak penggerak politik etis. Van de Venter benar-benar menetapkan kesejahteraan rakyat pribumi di atas kepentingan yang lain. Ia juga menjadi penentang kemiskinan akibat tanam paksa yang terjadi di Jawa. Penerapan politik etis. Kebijakan politik etis yang diajukan oleh Van de Venter adalah suatu gagasan yang baik. Namun, dalam penerapannya ternyata tidak sejalan dengan apa yang digagaskan. Bahkan terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap sistem kriasis politika oleh para pegawai kolonial Belanda. Bentuk penyimpangan dan penyelewengan tersebut antara lain: 1. Irigasi oleh pegawai kolonial Belanda, sistem irigasi yang tidak dilakukan secara adil dan merata. Irigasi yang seharusnya ditujukan untuk penduduk malah dialirkan ke tanah-tanah yang subur saja yang sebatas untuk perkebunan milik Belanda. Sementara itu tanah penduduk tidak merata pengairan. 2. Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah namun bukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Sekolah-sekolah yang telah didirikan hanya diutamakan bagi anak-anak pegawai pemerintah dan orang-orang yang berasal dari golongan berada. Di sini terjadi diskriminasi pendidikan. 3. Migrasi penduduk ke daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya hanya dilakukan ke daerah-daerah perkebunan swasta yang dimiliki Belanda. Ini bertujuan untuk agar penduduk yang berimigrasi ini dapat menjadi pekerjaan perkebunan tersebut. Pendidikan
rakyat pribumi melalui penerapan politik etis, khususnya bidang pendidikan. Rakyat pribumi yang memperoleh pendidikan bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan barat, kesadaran mereka sebagai bangsa juga meningkat. Dari kalangan terpelajar ini kemudian muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional. Tokoh-tokoh ini yang kemudian melapori berbagai organisasi pergerakan nasional untuk memperjuangkan nasib bangsa. Bangunnya rakyat terjajah dan penolakan terhadap hubungan kolonial disebut nasionalisme yang memiliki unsur kebangunan politik, ekonomi, sosial, kultural, dan religius. Unsur itu semua dikembangkan untuk mencapai pembaharuan ke arah kemandirian dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan lahirnya Budi Utomo yang dianggap sebagai manifestasi lahirnya jiwa nasionalisme, maka jelas kiranya bahwa kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri yang memberi kekuatan dan pergaulan hidup kolonial itu yang memberi corak nasionalisme Indonesia. Pengaruh politik etis sedikit demi sedikit membawa perubahan ke arah perbaikan nasib dan usaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Meskipun tidak dapat diingkari bahwa kaum ektus sebenarnya adalah para kapitalis yang menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengingatkan daya beli dan kesejahteraan penduduk Indonesia. Lahirnya organisasi pergerakan nasional merupakan tanda dan dorongan tamatan sejarah politik etis. Pendidikan kolonial yang menekankan perlunya perluasan pendidikan anak-anak bumi putra sehingga pertengahan abad X1X diritis oleh Francis van der Put. Dikatakannya bahwa pengajar yang sudah berjalan hanya untuk memenuhi kebutuhan aparatur kolonial, tetapi yang terpenting adalah melalui pengajaran yang akan memajukan penduduk bumi putra. Maka diperlukan suatu pengajaran untuk anak-anak pribumi, tidak hanya anak-anak penguasa saja. Dengan begitu anak-anak pribumi yang telah mendapatkan pendidikan dapat membangun pemerintah kolonial. Dengan adanya pendidikan untuk bumi putra, maka muncullah elit baru pendidikan yang semestinya menduduki jabatan dalam birokrasi kolonial, tetapi tempat mereka telah diambil oleh orang Belanda. Mereka kemudian membuka usaha baru yang bersifat swasta karena mereka merasa dengan bekerja kepada pemerintah kolonial berarti mereka mengabdi pada penjajah. Dengan usaha baru tersebut masyarakat pribumi dapat menegakkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri. Elit baru berusaha mendapat tempat di hati masyarakat sebagai kekuatan sosial politik baru. Pada mulainya pemerintah belum banyak memberikan perhatian, akan tetapi ternyata mereka ini adalah pendukung sangat kebangsaan, dan dari merekalah semangat nasionalisme berkembang. Pada tahun 1940 merupakan awal pecahannya Perang Dunia Kedua. Oleh karena Belanda berhasil diduduki Nazi Jerman, Belanda pun mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang mengenai pengamatan bahan bakar pesawat tidak membuahkan hasil. Jepang mulai menaklukkan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dibantu oleh pasukan Jepang, faksi dari Sumatera melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Belanda hingga akhir
pada Maret tahun 1942, Belanda menyerang dan kembali dari Nusantara karena kalah oleh pasukan Jepang. Inilah sekian dan terima kasih.